Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH, berkantor di kantor advokat Cipta Law Firm, Jalan Sidosremo PDK 2, Kavling 370, Surabaya. Pemirsa, bahasan kita saat ini adalah nikah, tapi orang tua tidak merestui. Bagaimana? Apakah itu sah? Masih ingat tidak dengan bahasan saya tentang pernikahan atau pernikahan dini? Berapa batasan usia menikah bagi seorang wanita? 19 tahun bukan? Buka lagi YouTube saya ya. Dan bagi laki-laki 19 tahun. Apabila mereka sudah usianya di atas dari yang ditentukan atau pas seperti yang ditentukan, maka negara wajib untuk memproses pernikahan mereka. Kenapa? Secara undang-undang sudah memenuhi persyaratan. Tapi bagaimana kalau orang tua tidak menyetujui? Yang menikah adalah anak-anak. Orang tua hanya merestui. Hukum akan memproses prosedur dari usia pernikahan. Akan tetapi, untuk pernikahan yang umurnya kurang, maka wali orang tua harus disertakan. Kenapa? Karena dari segi finansial anak-anak belum cukup umur, belum cukup ada kemampuan, dari segi emosional juga belum cukup, sehingga peran orang tua diwajibkan untuk ikut bertanggung jawab. Maka kenapa harus ada wali yang mendampingi agar pernikahan itu sah. Demikian pemirsa. Seperti tentunya Anda ingat dengan Ari Kriting yang menikah dengan Indah Permatasari. Apakah mereka yang sudah saling jatuh cinta dan usia cukup menikah hanya karena gara-gara orang tuanya tidak merestui, kemudian negara tidak memberikan restunya? Negara memberikan restunya dengan apa? Memberikan surat nikah dan melegalkan pernikahan mereka di kantor KUA. Demikian pemirsa. Jadi mana yang boleh dan mana yang tidak, peranan orang tua yang dipastikan harus ada dan peran orang tua yang hanya merestui itu ada kapling-kaplingnya. Contoh lagi, bagaimana pernikahan dilakukan sendiri dengan mengatasnamakan nikah siri? Nah, sekarang pemirsa, dengan adanya gejolak di dalam masyarakat, Nisa Sabian dan Ayus, perempuan yang berusia 21 tahun, dan secara hukum negara sudah bisa menikah tanpa wali orang tua, dan Ayus yang berumur 30 tahun yang sudah dewasa dan oleh negara akan direstui pernikahannya. Cuman permasalahannya Ayus sudah memiliki keluarga dan belum mengakhiri pernikahannya. Jadi apakah Nisa Sabian bisa menikah dengan Ayus? Tidak bisa pemirsa, secara negara. Bagaimana dengan nikah siri? Yuk kita intip Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Apa bunyinya? Pernikahan kalau berdiri di atas pernikahan, maka hukumnya adalah pidana. Kenapa? Karena sudah melakukan penipuan terhadap peraturan negara. Negara sudah mengatur, tidak boleh ada pernikahan di atas pernikahan. Apabila istri dari Ayus menggugat, apabila Nisa Sabian dan Ayus sudah menikah siri, laporkan kepada polisi dengan tuduhan perzinahan dan melakukan pernikahan di atas pernikahan. Pemirsa, negara sudah sangat baik mengatur masyarakat. Anda yang coba-coba ingin menyelundup dalam peraturan yang dilakukan oleh negara, maka Anda akan berhubungan dengan negara. Pemirsa, apabila pernikahan di atas pernikahan dibolehkan oleh negara, apa jadinya negara ini? Apa jadinya norma-norma yang ada di dalam masyarakat? Bagaimana perlindungan hukum bagi anak-anak dari suami istri yang sah? Bagaimana anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri? Bukankah permasalahannya akan sangat kompleks? Kalau masyarakat sudah penuh banyak permasalahan, maka negara pun akan banyak permasalahan. Kenapa? Karena masing-masing masyarakat akan mencari jalannya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahannya.
Jadi pemirsa, di dalam pernikahan jangan dicampur adukkan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Bagaimana orang tua tidak merestui tapi negara memberikan restu dengan menerbitkan surat nikah di KUA? Ya karena sudah memenuhi persyaratan perundang-undangan. Usianya sudah lebih. Secara finansial dia sudah bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang tua. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang harus menikah dini, yang seharusnya oleh negara dilarang tapi tetap harus dilakukan karena terjadi sesuatu di antara kedua manusia yang di bawah umur ini? Tentunya negara juga harus ada punya solusi. Solusinya, orang tua wajib menjadi walinya dan harus bertanggung jawab terhadap pernikahan anak tersebut. Jadi jangan dicampur adukan ya pemirsa, antara peran orang tua di saat pernikahan di bawah umur dan pernikahan yang sudah disetujui negara, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan juga dicampur adukan pernikahan siri dan pernikahan negara. Kenapa? Karena pernikahan siri tidak diatur oleh undang-undang pernikahan. Sehingga aturan-aturan negara dalam keperdataannya, orang tersebut yang melakukan nikah siri tersebut akan terganggu. Ketika akan mendaftarkan anaknya di sekolah, dia akan kesulitan. Karena apa? Kolom nama ayah nggak ada. Ketika harus membuatkan surat lahir anaknya, tidak tertera seorang ayah, hanya seorang ibu. Itu akan sangat merusak kepribadian anak-anak yang dilahirkan. Dia akan depresi, dia akan malu, dia akan rendah diri. Jadi saya mohon pada masyarakat, jangan dianggap sederhana pernikahan siri itu. Menikah siri hanya untuk melegalkan Anda bisa tidur bersama dengan pasangan Anda, itu adalah perbuatan yang sangat salah. Kenapa? Karena menikah bukan hanya urusan ranjang, tapi menikah berurusan dengan keperdataan apabila dalam pernikahan Anda lahirlah seorang anak. Masa depan anak itu. Dan juga harus diingat, apakah dalam pernikahan Anda yang siri ini tidak melanggar aturan hukum, tidak melanggar aturan negara dengan mendirikan pernikahan di atas pernikahan orang lain? Jadi pemirsa di rumah, peliharalah rumahmu. Jagalah rumahmu dengan baik, sehingga kamu sekalian bisa mendirikan rumah dengan payung hukum yang baik, dengan perlindungan hukum yang baik, sehingga kamu bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Demikian pemirsa.